Dalam Konstitusi Indonesia diawali dengan perdebatan antara Soekarno dan Supomo yang menolak pencantuman HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia, sedangkan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin sebagai kelompok yang mendukung HAM untuk dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Dan sebagai kompromi, akhirnya beberapa hak dasar dicantumkan secara terbatas dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengaturan HAM menjadi jauh lebih rinci dan komprehensif pada masa-masa berikutnya. Ketika reformasi tahun 1998, masyarakat Indonesia menuntut perlindungan HAM yang lebih kuat dengan mendorong dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang 1945 tahun 2000 sebagai konstitusi di Indonesia. Amandemen inilah yang melahirkan sebuah bab khusus mengenai HAM yang ditambahkan untuk mengatur berbagai hak dan terus dijadikan landasan pengaturan HAM di Indonesia hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menjadi salah satu aspek yang paling penting. Ketentuan dalam konstitusi menjadi norma tertinggi yang wajib dipenuhi oleh seluruh warga negara. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu ataupun kelompok. Pengaturan hak asasi manusia yang digunakan saat ini dalam konstitusi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimuat secara khusus dalam satu bab, yaitu bab 10A pasal 28A sampai dengan pasal 28J dengan cakupan sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28A mengatur hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Yang kedua, pasal 28B menjamin hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, serta hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang ketiga, pasal 28C melindungi hak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan seni. Yang keempat, pasal 28D menjamin hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kelima, pasal 28E mengatur hak kebebasan beragama, keyakinan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang keenam, pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang ketujuh, pasal 28G melindungi hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Yang kedelapan, pasal 28H mengatur hak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Yang kesembilan, pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang ke-10 dan yang terakhir, pasal 28J menjelaskan kewajiban sebagai orang untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undangnya. Ada prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi. Yang pertama, universalitas. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Kedua, kesetaraan. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama. Ketiga, non-diskriminasi. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh didiskriminasi. Keempat, akuntabilitas. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warganya.
Kelima, martabat manusia. Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial. Keenam, tak dapat direnggut. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan. Ketujuh, tidak dapat dipisahkan. Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan kolektif. Kelapan, saling berkaitan. HAM saling berkaitan satu sama lain. Hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Konstitusi tidak hanya memberikan jaminan tertulis, tetapi juga memaksa negara untuk bertanggung jawab melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keseimbangan hak bagi setiap warga negara, maka diterapkanlah pembatasan konstitusional yang dalam konteks ini membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan setiap warga negara. Demi memastikan hak seseorang tidak dilanggar atau dirugikan atas hak yang dimiliki oleh orang lain, pembatasan ini secara eksplisit diamanatkan oleh konstitusi. Khususnya UUD 1945 pasal 28J ayat 2. Pasal ini berfungsi dalam mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban, mencegah dominasi individualistis liberal, dan menjamin terciptanya kehidupan yang harmonis. Menjamin pengakuan dan penghormatan agar pelaksanaan hak seseorang tidak mengabaikan hak dan kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Contohnya yaitu, negara menjamin hak untuk berbicara atau mencerminkan kebebasan berekspresi, tetapi membatasi pelaksanaannya agar tidak melanggar hak orang lain untuk dilindungi dari fitnah atau hak untuk hidup dalam ketertiban umum. Misalnya larangan ujaran kebencian. Meskipun setiap negara di dunia menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun terdapat beberapa perbedaan cakupan atas hak-hak yang dijamin dalam konstitusi di negara-negara di dunia. Hal ini dapat terjadi karena faktor sejarah, filosofi politik, serta kebiasaan sosial budaya di negara tersebut, sehingga mempengaruhi cara negara memandang hubungan antara individu dan negara atau masyarakat, misalnya seperti Indonesia. Menganut prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif atau sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kebebasan individu diakui tetapi dibatasi oleh hak orang lain dan moral, nilai agama, serta ketertiban umum. Amerika Serikat berakar pada filosofi individualisme dan liberalisme, di mana fokus utamanya melindungi hak-hak sipil dan politik individu secara ketat dari campur tangan pemerintah, seperti kebebasan berbicara dan proses hukum yang adil. Sedangkan Jerman menempatkan martabat manusia sebagai prinsip tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat, menganut pendekatan negara hukum sosial yang menjamin kesejahteraan sehingga memasukkan hak sosial dan ekonomi sebagai hak konstitusional yang dapat dituntut. Sedangkan di Afrika Selatan, fokus utamanya adalah memperbaiki ketidaksetaraan historis dan diskriminasi rasial pasca apartheid dengan menjamin hak atas martabat manusia, hak atas persamaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Menjamin penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, maka negara mendirikan beberapa lembaga dalam rangka mendukung upaya penegakan